Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee. Kita bersyukur karena kita ada di minggu yang baru, semua karena kasih karunia Tuhan tentunya, pertolongan Tuhan atas kita. Sehingga apapun yang kita hadapi hari-hari ini kita masih bisa tetap terus lewati karena kita gak pernah berjuang sendiri saudara. Masih ada Tuhan, masih ada mujizat, masih ada pengharapan. Karena itu saya ajak setiap kita umat Tuhan jangan gampang khawatir, jangan gampang takut. Sama-sama bilang sama saya masih punya Tuhan Yesus. Amin. Itu sebabnya biarlah kita terus mengingat janji Tuhan, fokus kepada firman Tuhan, bukan kepada keadaan, bukan kepada masalah, pergumulan ya. Tapi tetaplah percaya bahwa Tuhan yang izinkan ada masalah, yang izinkan ada pergumulan, Tuhan yang sama, yang tolong kita, yang bukakan jalan dalam kehidupan kita. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, pagi hari ini kita akan sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapak terima kasih buat hari yang baru, hari yang dahsyat, hari yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami bersyukur sebab Tuhan tolong kami melewati setiap minggu, setiap waktu, setiap hari. Sebab Tuhan yang memampukan kami. Saat yang indah ini kami juga akan mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus, urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu. Sehingga kami mengerti akan kebenaran. Dan kebenaran inilah memerdekakan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, Rasul Paulus sampaikan kepada jemaat Efesus dalam Efesus pasal 6 ayat 5 dan ayat 6. Ini buat hamba-hamba ya, buat setiap kita. Dalam Efesus 6 ayat 5 dan 6, hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia dengan takut dan gentar. Ya, jadi kalau ada bawahan-bawahan, hamba-hamba, taati Tuanmu yang di dunia ini dengan takut dan gentar dan dengan tulus hati. Sama-sama bilang sama saya, tulus hati. Sama seperti kamu taat kepada Kristus. Ayat yang ke-6, perhatikan. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah. Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan, Rasul Paulus menyampaikan kepada jemaat di Efesus untuk hamba-hamba yang memang yang punya pemimpin, yang bekerja kepada tuannya. Jangan engkau hanya melakukan ketaatanmu, jangan melakukan pekerjaanmu hanya di depan mereka, gitu loh. Karena kan kita tahu bersama bahwa ada orang-orang yang hanya di depan orang lain aja dia buat sesuatu yang memang layak dipuji. Dia lakukan sesuatu supaya diteprokin tangan gitu kan. Hebat lo orangnya. Orangnya bantu orang lain. Tetapi di belakangnya justru ngomongin. Di belakangnya justru menghina. Atau di belakangnya justru gak melakukan seperti apa yang dilakukan ketika dia dilihat oleh banyak orang. Nah saudara dikasih dalam Tuhan, kita ingat, kita ini hamba-hamba Tuhan juga. Kita hamba-hamba Tuhan. Kita masuk hamba juga nih. Berarti jangan lakukan sesuatu hanya untuk menyenangkan hati orang lain ketika di belakang orang lain dia menghina. Sama seperti orang lihat gini, waduh gak ada orang lain nih, gak ada CCTV nih. Saya lakukan apa yang orang lain sebenarnya gak pengen kita lakukan. Tetapi ketika kita di depan orang, ketika di hadapan orang, kita lakukan sesuatu yang layak memang dipuji, yang layak memang diagung-agungkan, dielu-elukan gitu. Saudara jangan. Ya, jangan sampai kita kelihatan seperti orang yang haus pujian ya. Makan puji gitu loh saudara. Jangan. Ya, jadi jangan lakukan sesuatu yang hanya pengen dilihat orang gitu loh. Makanya hari ini kita diingatkan oleh apa yang dikatakan sampaikan Rasul Paulus. Bahwa kita kalau lakukan sesuatu, lakukan seperti segenap hati, seperti melakukan kehendak Tuhan. Gitu loh. Jadi apapun yang kita kerjakan, di sisi lain Rasul Paulus bilang begini. Apapun yang kamu kerjakan, lakukan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Karena kamu tahu kamu menerima upahnya itu dari Tuhan. Gitu ya. Jadi hari ini kita diingatkan saudara dikasih dalam Tuhan. Apapun yang kita kerjakan ya. Kerjakan dengan kesetiaan.
Kerjakan dengan takut dan gentar akan Tuhan. Lakukan dengan ketulusan hati. Jangan hanya di hadapan orang lain. Jangan hanya di hadapan pemimpin kita saja kita lakukan. Tapi di belakangnya kita nggak kerjakan sesuatu. Di belakangnya justru kita males-malesan. Di belakangnya ketika nggak ada pemimpin kita justru kita lakukan sesuatu yang tidak memuliakan Tuhan. Jangan. Galatia 1 ayat 10 juga bilang begini. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Ya, adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Jadi kita pengen dipuji Tuhan atau dipuji manusia? Kalau engkau pengen dipuji manusia, engkau akan lakukan sesuatu di depan manusia. Tapi di belakang manusia, engkau lakukan sesuatu yang tidak memuliakan Tuhan. Tapi kalau engkau pengen dipuji Tuhan, engkau lakukan di depan manusia, di belakang manusia, engkau tetap melakukan hal yang sama. Itulah yang disebut sebagai integritas. Dilihat orang, tidak dilihat orang, engkau tetap lakukan hal yang sama. Engkau tetap pribadi yang sama. Sekalipun orang tidak melihatmu, engkau tetap jujur. Sekalipun orang tidak melihatmu, engkau tetap lakukan yang terbaik. Jangan hanya pada saat dilihat manusia saja, saudara. Jangan pernah lupa mata Tuhan tuh melihat kita loh. Di segala tempat, di segala situasi, kapanpun saudaraku, bahkan di tempat-tempat orang tidak melihat kita, Tuhan tetap lihat. Jangan sampai Tuhan menegur kita sebagai orang-orang munafik, orang-orang yang hanya berperilaku baik di depan orang, nolong orang di depan orang untuk dipuji, tapi di belakangnya justru bersungut-sungut, ya kan, dumel aja, ya kan, lu udah gua tolong, lu udah gua bantu. Jangan. Kita lakukan semuanya itu untuk memuliakan Tuhan, karena semua itu didapati dari Tuhan, ya. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, pesan saya satu sebagai hamba Tuhan, sebagai rekan sekerja Tuhan, ayo jangan hidup makan puji, jangan hidup haus pujian. Orang dunia haus pujian, tapi kita nggak usah haus pujian, saudara. Kita akan dapat pujian dari Tuhan ketika kita lakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapak, terima kasih buat benih firman Tuhan yang hari ini kami dengar. Kami mengucap syukur karena Tuhan yang tolong kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang berintegritas, pribadi-pribadi yang melakukan apapun juga ya Tuhan, sesuai dengan apa yang Tuhan mau, sekalipun tidak ada yang melihat kami. Hari ini kami datang kepada Tuhan, biarlah Tuhan tolong setiap kami dibantu Tuhan, kami ditolong Tuhan untuk melakukan segala sesuatu untuk hidup mempermuliakan Tuhan. Hamba berdoa menyerahkan umat-Mu satu persatu ke dalam tangan Tuhan. Sehingga di hari-hari ini Tuhan kami tetap setia, kami tetap tulus hati, mengerjakan apapun yang Tuhan mau, sekalipun tidak ada orang yang melihat kami. Hamba menyerahkan anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada, satu persatu Tuhan jamah. Biarlah Tuhan memberkati pekerjaan, usaha, bisnis mereka, studi mereka diberkati Tuhan, rumah tangga mereka diberkati Tuhan. Bahkan kalau ada yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan. Allah memulihkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini, kami serahkan hidup kami sepanjang hari dalam tangan dan kuasa Tuhan yang memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin.